Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gunawan, NIM F0123508. Di sini saya akan membahas tentang materi organisasi internasional. Yang pertama, pengertian organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu negara yang dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan tujuannya untuk mencapai perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Kemudian yang kedua, jenis-jenis organisasi internasional. International Governmental Organizations, organisasi antar pemerintah atau International Governmental Organizations terbentuk karena banyak pemerintah yang membuat organisasi internasional. Salah satu organisasi antar pemerintah yang paling dikenal dan paling besar yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian yang kedua, International Non-Governmental Organizations. Tidak seperti organisasi antar pemerintah, namun terdiri dari individu, bukan korporasi atau pemerintahan. Ini melayani fungsi dan mewakili berbagai kepentingan. Kemudian yang ketiga, korporasi multinasional. Beberapa grup internasional ada yang mencari keuntungan, contohnya perusahaan Toyota. Kemudian yang keempat, organisasi non-profit. Organisasi non-profit ini berarti organisasi yang tidak mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga, struktur organisasi dan organisasi internasional. Yang pertama, kantor pusat. Organisasi internasional mengatur dan juga memperbaiki kantor pusat. Kedua, keanggotaan. Di dalam organisasi internasional ada dua jenis keanggotaan, yaitu anggota asli atau pendiri dan anggota lainnya yang menyusul. Kedua anggota ini mengatur undang-undang dan fasilitas yang sama. Yang ketiga, tujuan. Organisasi internasional memiliki beberapa tujuan dan peran utama dari organisasi internasional untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang keempat, organ. Organisasi internasional memiliki minimal satu organ utama untuk menjalankan tugas organisasi internasional. Jadi di organisasi internasional sangat membutuhkan yang namanya organ, di mana organ ini adalah salah satu yang menjalankan tugas organisasi internasional. Kemudian yang kelima, badan paripurna. Badan paripurna adalah membuat kebijakan untuk organisasi. Nama badan paripurna adalah majelis umum, majelis, dan lain-lain. Fungsi badan paripurna mengontrol anggaran dan mengadopsi perjanjian. Kemudian yang keenam, badan eksekutif. Badan eksekutif adalah badan kecil yang terdiri dari sejumlah anggota terpilih. Misalnya Dewan Keamanan PBB memiliki 5 anggota. Jadi walaupun badan eksekutif ini adalah badan yang kecil yang terdiri dari beberapa anggota, namun dalam organisasi internasional sangat dibutuhkan yang namanya badan eksekutif. Kemudian yang ketiga, sekretariat.
Sekretariat adalah badan administratif permanen. Fungsi utama dari sekretariat adalah mengordinasikan organisasi. Kemudian yang ke-8, pengambilan keputusan. Organisasi internasional membentuk sistem pemungutan suara untuk setiap pengambilan keputusan. Jadi di organisasi internasional sangat penting dalam pengambilan keputusan, di mana sistem pemungutan suara bisa berdasarkan suara tunggal atau mayoritas. Kemudian yang ke-9, pengusiran dan pengawasan keanggotaan. Organisasi internasional memiliki opsi untuk pengusiran keanggotaan. Keanggotaan internasional dapat dibekukan karena alasan apapun. Kemudian yang ke-10, amandemen. Perjanjian organisasi internasional dapat diubah sesuai dengan aturan dan regulasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.